Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah para ikhwan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dengan urutan berdasarkan ulasan Nurul Yakin. Kemarin kita sampai pada dakwah As-Siriyah, ya. Dakwah yang sembunyi-sembunyi. Sekarang kita akan masuk pada dakwah Jahriyah. Namun supaya tidak hilang dari ingatan, supaya nyambung, saya murojaah terlebih dahulu, ya, sedikit. Ini tentang dakwah Jahriyah. Bahwasanya sebelum perintah dakwah itu datang kepada Rasulullah SAW, saat itu sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi, ya, mengalami musim pacaklik, ya, maka Muhammad bin Abdullah bersepakat dengan pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib untuk meringankan Abu Thalib, pamannya yang sempat merawatnya sejak lagi kecil. Nah, karena Abu Thalib ini anaknya banyak, maka keduanya menyampaikan pada Abu Thalib dan disetujui. Abbas mengambil Ja'far, Muhammad mengambil Ali. Saat Muhammad diangkat menjadi nabi, Ali itu berusia 8 tahun. Ya, di tahun ketiga kenabian datang perintah dakwah Syria. Ya. Kemudian yaitu dengan turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, ini surah Al-Mudaththir yang sudah sama-sama kita paham. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum surat Al-Mudaththir antara lain surah Al-Qalam, surat Al-Alaq, surat Al-Qalam dan Al-Muzammil. Intisarinya adalah surat Al-Alaq, di situ ada perintah membaca, perintah berarti perintah belajar, kemudian memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ya, dengan dasar tawakal dan yakin akan kebesaran Allah. Kemudian mengajar dengan Al-Quran. Lalu juga dijelaskan tentang macam-macam objek dakwah dalam surat Al-Alaq, termasuk 6 tipe manusia yang akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kemudian di kedua surat Al-Qalam, ya, setelah surat Al-Alaq kemudian Al-Qalam, isinya adalah tuduhan gila kepada Rasulullah SAW yang beliau tadinya seorang al-amin, tapi begitu menyampaikan dakwah kerasulannya maka berubah dari al-amin menjadi al-majnun. Ya, Muhammad disebut sebagai majnun, orang yang gila. Tapi kemudian Allah memberikan kabar gembira, hiburan kepada Nabi, yaitu dengan kalimat fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Mereka akan mengetahui, mereka akan melihat, kamu pun akan melihat, ya, bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang sebenarnya gila. Nah, ini jadi hiburan dari Allah SWT kepada Rasul demikian. Kemudian sebelum turun ke lapangan, turunkan surat Al-Muzammil yang merupakan persiapan ruhiyah untuk dakwah. Maka di situ sejak itu Rasul tidak pernah meninggalkan lagi sholat malam. Jadi sejak turun surat Al-Muzammil, beliau sholat malam sampai akhir hayatnya. Ya. Kemudian membaca Al-Quran, membekali ilmu, ya, itulah dasar dalam surah Al-Muzammil. Nah, baru dengan 3 surat itu sebagai bekal, setelah turun surat Al-Mudaththir tadi, beliau berdakwah mulai dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Nah, person to person, ya, seperti ini. Pertama kali baiat pada Nabi adalah teman sekasurnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istrinya sendiri. Yang kemudian adalah sepupu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi pun ia sudah menjadi sahabat Muhammad. Kemudian Zaid bin Haritsah, ini anak angkat Nabi.
yang kemudian Ummu Aiman mantan pengasuh Nabi. Ya. Nah, inilah 5 orang pertama yang mewujudkan kehidupan berjamaah, di mana Nabi sebagai imam, 5 orang inilah sebagai makmum. Itulah jamaah muslimin pertama dalam tubuh muslimin. Nah, kemudian yang baiat berikutnya masuk Islam selanjutnya antara Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga kan. Kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah. Nah, 5 orang ini termasuk plus Ali bin Abi Thalib itu adalah masuk dalam Syuro atau Al-Syuro pada saat Umar wafat. Ya, sebelum wafat Umar mengangkat 6 orang untuk menjadi Al-Syuro, menentukan kekhalifahan berikutnya. Nah, 5 orang ini ditambah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari situ baiat pula menyusul antara lain sehingga disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ada sekitar 40-an ya atau 47 orang yang baiat pada saat di Mekah sebelum ada perintah dakwah terang-terangan. Nah, ini antara lain Suhaib bin Sinan Arumi, Ammar bin Yasir Al-Unsi, Abdullah bin Mas'ud, Abu Zar Al-Ghifari, Sa'ad bin Zaid Al-Adawi Al-Quraisy, Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini sahabat yang rumahnya dipakai untuk tempat pembinaan. Nah, tempat pembinaan, tempat musyawarah, sehingga disebutlah Darul Arqam. Letak rumah Al-Arqam ini adalah di kaki Bukit Sofa. Nah, ini akan menjadi pembicaraan kita hari ini. Maka kita lihat sekarang pada di bagian ke-16, jadi bagian ke-14 dakwah Syria, bagian ke-15 itu awalun muminin, tadi sudah disebutkan orang yang pertama beriman atau as-sabiqun awalun. Kemudian yang ke-16 itu dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Itu di Bukit Sofa. Ya, nah ini gambaran Bukit Sofa saat ini ya, ada tulisan Bidayatus Sofa ya atau Safa Star. Nah, kemudian ada Bukit Sofa dahulu itu. Jadi sebelah kiri Bukit Sofa dahulu, di mana ketika saat itu Rasulullah SAW berdiri ya di kaki Bukit Sofa dan kemudian menyampaikan dakwah. Dari sinilah Islam mulai terbuka tahun ke-6 kenabian. Jadi 17 tahun kemudian ya, yang tadinya umat Islam hanya puluhan, 17 tahun kemudian menjadi lebih dari 100.000. Nah, diawali dari sini. Nah, ini dakwah jariah dekat rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini. Jadi rumah Al-Arqam ini perkiraan ya, perkiraan lokasi karena sekarang kan sudah tidak ada. Nah, ini Bukit Sofa yang jadi saksi sejarah di mana waktu itu Siti Hajar melakukan sa'i ya selama sebanyak 7 kali. Itu di situ dari Sofa ke Marwah. Sekarang Bukit Sofa dan Marwah itu sudah dibangun permanen. Kemudian bukit-bukit yang ada di antara Sofa dan Marwah pun sudah dihancurkan. Jadi tinggal ada Sofa dan Marwah karena untuk sa'i. Nah, di itu kemudian dibuat jalan yang disebut mas'a ya, tempat sa'i. Nah, di situ dibagi juga ada yang buat kursi roda, ada yang buat yang normal lari biasa gitu. Nah, itu dibuat di sana. Nah, Bukit Sofa ini posisinya itu berada di sebelah timur Masjidil Haram. Jadi kalau ini barat, timur sebelah sana ya, sebelah sana Masjidil Haram dengan jarak sekitar 130 meter dari Ka'bah ya. Jadi dekat. Ya, berarti kalau sini mungkin berapa rumah ke tempat sana lah. Mungkin 3 atau 4 rumah ya. Nah, Bukit Sofa dan Marwah ini kemudian dipisahkan dari bukit lainnya ketika adanya perluasan Masjidil Haram. Yang pertama oleh kerajaan Saudi pada sekitar tahun 1955 sampai 1956. Nah, sehingga keduanya menjadi satu bagian dari Masjidil Haram. Nah, antara kedua bukit itu terdapat jalan untuk melakukan sa'i yang lazim disebut dengan mas'a. Nah, dari situlah perintah dakwah jahriyah ya. Allah SWT melalui malaikat Jibril menurunkan ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Fasda', maka terangkan, itu, sampaikan ya. Bima tu'maru, dengan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'rid, dan berpalinglah engkau 'anil musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, ayat ini adalah sebagai dasar perintah dakwah terang-terangan. Lalu kemudian untuk sasaran utamanya mana? Allah juga menurunkan ayat wa angdir ashiratakal akrobin, dan berilah peringatan pada keluargamu yang terdekat. Itu. Jadi begitulah
proses yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, ya, tentang hal ini, tentang proses dakwah ini, baik dakwah syirah maupun dakwah jariyah, itu masih jarang di antara para mubalik, para dai yang mempelajarinya. Nah, dari mana kita tahu seperti itu? Lihat di dalam pola pelaksanaannya, gitu. Bahkan kalau misalkan kita tanya mereka, surat apa aja yang dipersiapkan untuk seorang dai? Kan tadi disebutkan. Jadi sebelum perintah dakwah itu, Allah menyiapkan Rasulullah SAW dengan 3 surat. Yang pertama surat Al-Alaq, yang kedua surah Al-Qalam, yang ketiga surah Al-Muzammil. Baru setelah itu diperintah dakwah. Jadi ada persiapan yang matang. Nah, kita kadang-kadang ada yang mendadak ustad, mendadak dai, itu ya, mendadak ustad, mendadak dai. Jadi tidak pernah belajar itu, tiba-tiba langsung berdakwah. Nah, padahal ada hal-hal yang harus dipenuhi. Nah, kita lihat contoh dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 166. Ini tentang kisah bagaimana proses dakwah jahriyah. Ya, sanadnya tidak perlu saya sebutkan karena panjang, cukup langsung ya, bahwa dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas qala laman anzalallahu azza wa jalla, ketika diturunkan oleh Allah ya azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha agung, wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-Sofa, lalu kemudian Nabi datang ke bukit Sofa. Fasoida alaihi, lalu kemudian Nabi naik, ya, naik di tempat yang lebih tinggi. Nah, sumanada, kemudian Nabi memanggil, ya sahibahu, ya sabahu, ya, fajtama nasu ilaihi baina rajul yaji'u ilaihi. Tuh. Jadi kemudian Nabi mengajak semua orang situ ada kumpul, maka dipanggillah oleh Nabi bahkan satu persatu. Faqala Rasulullah SAW, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani keturunan Abdul Muttalib, wahai Bani Fir, keturunan Fir, wahai Bani Lu'ai, keturunan Lu'ai. Ya, ara'aitum, tuh. Bagaimana pendapat kalian? Lau akhbartukum, kalau aku kabarkan kepada kalian, anna khailan bisafin hadal jibal, atau hadal jabal. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan tiba-tiba ada satu pasukan menghunus pedang, ya, tiba-tiba menyerang kalian keluar dari bukit ini. Pada riwayat lain ada bagaimana kalau ada seekor unta menasihati kalian, ya. Ini beberapa riwayat. Nah, kemudian mereka menjawab. Kata Nabi gini, turidu antugiro, ya, antugiro alaikum. Nah, kemudian dia menghendaki untuk melakukan perubahan pada kalian. Sodaqtumuni, apakah kalian akan benarkan aku? Qalu, mereka menjawab, na'am, benar. Tuh. Kalau dalam riwayat lain disebutkan, na'am, benar. Karena kami tidak pernah mendengar kau berdusta. Kami semua percaya apa yang kau katakan. Tuh. Lalu kata Nabi, qala, maka fa inni nadhirul lakum baina yaday azabun syadid. Nah, maka Nabi bersabda, sesungguhnya aku nadhirul lakum, aku ini adalah utusan Allah yang memberikan peringatan kepada kalian. Baina yaday azabun syadid, ya, di sisi Allah yang sangat keras. Nah, dalam kalimat lain disebutkan inni nadhirul lakum inda adzabis syadid. Jadi ada yang kalimat, ada baina yadai adzabun syadid, ada yang inda adzabis syadid. Faqala Abu Lahab. Nah, Abu Lahab pamannya, ya, karena putra Abdul Muttalib itu ada 10 kan? Ada 10. Abu Lahab itu termasuk paman Rasulullah SAW, adik daripada bapaknya. Abu Lahab kemudian tiba-tiba langsung mengungkapkan, tabbalaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, ya, sairil yaum, pada seluruh hari ini, pada hari ini engkau celaka Muhammad. Ama da'watana illa ilhada, apakah engkau hendak mengajak kami dengan ini? Nah, kalau dalam kalimat lain, alihada jamatana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami semua hanya untuk cuap-cuap menyampaikan ocehan, gitu ya. Maka dengan ungkapan Abu Lahab ini turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka dua tangan Abu Lahab dan celaka dan binasa. Tuh.
Abu Lahab kemudian mengentar lagi, demi Lata dan Uzza, jika benar pernyataan Muhammad, aku sanggup menebus dengan seluruh hartaku. Turun lagi ayat, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaat sama sekali. Ya, semua harta Abu Lahab dan semua rencana Abu Lahab, perbuatan Abu Jahal tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Oh, Masya Allah. Inilah bantahan Allah kepada ungkapan-ungkapan Abu Lahab yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat ini ditulis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, ya, min turukin anil A'mas, dari jalan A'mas, ya. Dalam Sahih Bukhari nomor 4801, dalam Sahih Muslim nomor 208, kemudian dalam Nasai di Sunanil Kubro itu dalam hadis nomor 11.714 dan Tirmizi 3.363. Nah, ini terjemahannya. Nah, ini sekarang gimana respon masyarakat jahiliyah dengan dakwah jahiliyah ini? Sebutkan, makin menambah kebencian. Jadi makin benci, makin marah, ya, kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW dengan adanya dakwah jahiliyah tadi. Yang tadinya kan tidak diketahui oleh orang banyak, hanya beberapa orang tertentu saja. Tapi setelah ini jadi tersebar luas berita ini. Lebih sering akhirnya mencela dan memperolok-olokkan seruan dakwah. Jadi mereka berusaha bagaimana menahan dakwah ini sedemikian mungkin jangan sampai berkembang. Mendatangi Abu Thalib, beberapa tokoh, ya, Abu Jahal CS ini datang kepada Abu Thalib dan meminta agar menghentikan dakwah keponakannya, menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan mereka minta Abu Thalib untuk tidak melindunginya. Udah, jangan kamu lindungi lagi, agar mereka bisa leluasa bertindak. Bahkan pada riwayat lain itu disebutkan mereka bahkan sampai membawa anak muda. Abu Thalib, udah, ini anak muda, rawatlah olehmu, serahkanlah Muhammad kepadaku untuk kami bunuh. Masya Allah. Ya, sebagai gantinya ini anak muda, silakan kau rawat. Yang dasar bodoh ya kayak gitu, Masya Allah. Nah, ini. Jadi kemudian mereka merasa sangat dihina oleh Nabi karena membodohkan para pemimpin mereka dan mencela berhala-berhala mereka. Jadi merasa dibodoh-bodohin. Nah, dari mana mereka merasa dibodohin? Ini ungkapannya begini. Ayat-ayat yang berhubungan dengan respon masyarakat jahiliyah terhadap dakwah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan pada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ayo kita turut, kita ikuti kepada yang diturunkan Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tuh, mereka menjawab, tidak, justru kami akan mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami yang melakukannya. Tuh. Sampai kemudian Allah bertanya, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah walaupun mereka tidak berakal, tidak mengetahui apapun, dan mereka tidak dapat petunjuk, akan diikuti pula. Oh, Masya Allah. Ini sindiran yang luar biasa. Demikian pula itu tadi dalam surat Al-Baqarah, ya. Ini surat Al-Baqarah 170. Ini di surat Al-Maidah ayat 104 disebutkan, wa idza qila lahum, apabila kamu seru mereka, ta'alau ila ma anzalallah, ayo kita ikuti kepada yang diturunkan Allah, yaitu kepada Al-Qur'an, wa ila rasul, dan kepada Rasul. Qalu, mereka menjawab, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna, apa-apa yang kami dapatkan, alaihi, atasnya, aba'ana, dari abah-abah kami, dari bapak kami, dari nenek moyang kami, dari karuhun kami, kalau istilah Sunda itu, karuhun. Nah, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, apakah walaupun karuhun mereka, nenek moyang mereka, bapak mereka itu tidak mendapatkan petunjuk, tidak mengetahui apa-apa, akan diikuti pula, alias bodoh akan diikuti pula. Nah, ini mereka tersinggung. La ya'lamuna syai'a, waduh, ini Muhammad telah membodoh-bodohkan pemimpin kita, ya, karena dianggap la ya'lamuna syai'a tadi. Padahal itu Allah yang menyebutkan, oleh Rasul disampaikan. Kemudian di surat Luqman ayat 21, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka, ayo kita turut, kita ikutin apa yang diturunkan Allah, kalau mereka menjawab, bal natabi'u ma wajadna alaihi abana. Tuh, sama dengan yang tadi. Jadi beberapa ayat itu yang sama demikian, bahwa kami akan tetap mengikuti nenek moyang kami. Nah, sampai ditanyakan, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabin syair, itu
mengajak mereka, setan di sini maksudnya bapak-bapak mereka, ya, nenek moyang mereka, guru-guru mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang sesat itu, ya, walaupun mengajak mereka kepada siksa, akan diikuti pula. Masya Allah, ini sindiran yang luar biasa. Maka ini alasan batil kaum musyrikin. Bal qalu inna wajada aba'ana ala ummatin, ya, wa inna ala asarihim muhtadun. Tuh, mereka tuh berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut satu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Orang dulu juga begini kok, ngapain kamu bawa ke ajaran baru, gitu ya. Nah ini, jadi mereka tuh menganggap Muhammad tuh membawa ajaran baru, padahal yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW itu membawa ajaran Nabi Ibrahim. Karena terputus lama, terjadi fatratul wahyi, putusnya wahyu, putusnya Rasul selama kurang lebih 600 tahun. Coba bayangkan, Isa Al-Masih diangkat oleh Allah tahun 33 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Diangkat menjadi Nabi 611 Masehi. Jadi dari tahun 33 sampai 611 berarti kurang lebih 600 tahun kan? Ya, 600 kurang lebih 600 tahun itulah terjadinya penyimpangan, ya. Yang sudah saya sampaikan dulu, orang Quraisy yang memusyrikan atau menyimpangkan orang Quraisy itu, yang pertama lah yaitu Amr bin Luhai dari Bani Huza'ah yang membawa Hubal dari negeri Syam. Masih ingat kan? Nah, waktu awal-awal sudah disampaikan. Nah, itulah yang pertama. Maka kemudian terus jadi setelah asyirku bila timbul at-tafriq bainahum ala firaq. Mereka menjadi terpecah belah menjadi bergolongan-golongan. Jadi sampai kesyirikan itu menimbulkan perpecahan. Sampai 360 patung disandarkan di Ka'bah. Dan mereka patung-patung itu sebagian mereka mewakili atas kelompoknya masing-masing. Nah, itu. Kemudian mura'atu ri'asa alaihim min anfusihim, ambisi kepemimpinan di antara mereka, rebutan jadi pemimpin, menghalalkan segala cara. Nah, kemudian at-taswi fi milati Ibrahim atau at-tahrif fi milati Ibrahim, terjadi penyimpangan pada milah Ibrahim, ya, termasuk mengelilingi Ka'bah, tawaf sambil telanjang, itu diciptakan begitu. Kemudian adunya ibtigauha, intisarul ma'asi, tersebarnya kemaksiatan dan dunia menjadi tujuan. Nah, itulah kondisi orang Quraisy setelah bergeser dari tauhid kepada syirik. Nah, inilah Allah sampai menyerupakan orang musyrik dengan orang terdahulu. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Tuh. Jadi Rasulullah SAW berkata pada mereka, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Ini dasarnya jelas, kok masih juga ngikutin yang tidak jelas, gitu ya. Nah, ini kemudian mereka menjawab, inna mimma ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu perintahkan kepada kami untuk menyampaikan. Jadi terang-terangan saya tuh kafir kepada ente, gitu ya, kepada ajakan ente. Saya tidak mau, nggak mau, tolak. Ya, itu saya pernah, Pak, seperti itu. Saya menyantuni seseorang yang padahal yang saya sampaikan itu benar, gitu. Tapi itu dong terang, tidak, saya tidak mau, gitu kan. Loh, saya bukan mau dan tidak mau. Ini cuma saya sampaikan, terserah. Itu hak antum, gitu ya. Mau menerima silakan, tidak menerima juga silakan. Bahkan saya pernah diusir dari satu kaum, ya, diusir. Pokoknya mulai saat ini kalian jangan lagi ke sini dan tolong Anda segera angkat kaki dari tempat ini. Jangan pengaruhi bapak saya. Tuh, sampai gitu, Pak. Masya Allah. Terus saya bilang, oh, baik, Pak. Sebelum saya pulang, saya minta waktu 2 menit, masih boleh tidak? Maksudnya apa? Ya, minta waktu 2 menit, boleh apa tidak? Kalau boleh, saya akan lakukan. Ya udah, silakan. Jadi begini, Pak. Apa yang saya sampaikan ini semuanya dari Quran dan Sunnah, dari Allah dan Rasul. Nggak ada dari nafsu saya sama sekali. Saya sampaikan pada Bapak sebagai bentuk kasih sayang karena Allah. Kalau Bapak menerimanya, itu kebaikan buat Bapak. Tapi kalau Bapak menolaknya, saya tidak punya tanggung jawab apapun. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Saya pamit, Pak. Masya Allah. Itu orang yang mengusir saya tadi. Akhirnya dia keluar rumah, itu kita keluar berdua, saya tuh dia. Nah, kalau orang benci kan biasanya tutup itu langsung ya. Ini enggak.
Jadi setelah saya keluar itu, sambil jalan tuh saya diprototin terus, diliatin terus, sampai kurang lebih 200-an meter tuh. Saya belok kanan, nah baru dia masuk rumah. Saya penasaran kan, sebelum belok tuh saya lihat tuh, Mir, masih berdiri, saya bilang gitu. Itu masih berdiri. Rupanya mungkin ada penyesalan atau rasa bersalah karena telah melakukan sebenarnya. Nah itulah, itu yang namanya dakwah. Jadi sunatullah seperti itu. Nah sekarang kita lihat jawaban keteguhan Rasulullah SAW ketika didatangin orang-orang datang ke Abu Thalib meminta Abu Thalib supaya menghentikan dakwah ponakannya. Maka kemudian Abu Thalib merayu Nabi Muhammad, wahai anakku, mereka datang kepadaku untuk memintamu supaya berhenti menyampaikan dakwah. Maka tolonglah, berhentilah, sehingga saya tidak merasakan tidak enak, tidak nyaman dengan keberadaan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi simali, kalau sekiranya mereka meletakkan di tanganku itu adalah matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadal amr, untuk supaya aku melepaskan, meninggalkan tugas dakwah ini, ma taraktuhu, aku tidak akan pernah meninggalkannya, hatta liyudhirahu Allah, sehingga Allah memenangkan agama ini, au ahlaka dunahu, atau aku menjadi binasa, syahid maksudnya karena hal itu. Maka tidak ada pilihan menang atau syahid. Demi Allah, sekiranya mereka menyimpan di tangan kanan ini, di tangan kanan ini matahari, di tangan kiri ini adalah bulan, aku tidak akan pernah melepaskannya. Nah, lalu bagaimana respon Abu Thalib? Baiklah anakku, kalau itu yang kamu kehendaki, lakukanlah sesukamu. Selama aku masih hidup, aku akan tetap melindungimu. Masya Allah, luar biasa, Pak. Makanya Abu Thalib, ya, walaupun secara zahir memang tidak sampai bersyahadat, tidak masuk Islam, ya, secara fakta sejarah itu tidak ada, atau tidak saya temukan, sampai sekarang belum saya temukan Abu Thalib menyatakan kalimat syahadat sampai wafatnya, ya. Tapi itu luar biasa dukungannya seperti itu. Nah, apa yang kita dapat ambil ibrahnya dari sini? Pertama, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faj'alnaha, maka kami jadikan, ya, hal tersebut, sejarah tadi, tarikh tadi, peristiwa tadi, nakalan, menjadi pelajaran, menjadi cermin, menjadi contoh, lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang ada pada saat itu, wa ma khalfaha, dan mereka yang datang kemudian, termasuk kita semua. Jadi kita harus pandai mengambil pelajaran. Maka pesan orang tua kita kan, jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Tuh, inilah pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Wa maidatal lil muttaqin, dan jadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat luar biasa sejarah ini. Ketika dulu para sahabat pernah mengeluh dengan ujian yang begitu dahsyat, ya, tekanan dari sana sini, karena waktu itu muslim masih sedikit. Apa Rasulullah SAW? Turun ayat surah Al-Baqarah 211 kan, am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah, nah, ala inna nasrullah qarib. Jadi ketika mereka bergejolak, terjadi gelisah dengan ujian yang begitu besar, berat, terasa tertekan hatinya, maka Allah turunkan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga, walam ya'tikum, belum datang kepada kalian, masal ladina khalau min qablikum, perumpamaan seperti orang-orang terdahulu, masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mereka ditimpakan berbagai macam ujian, kemadorotan, kesulitan, kesengsaraan, kemiskinan, dan akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Hatta yaqula rasulullah dina amanu amahu, sehingga berkatalah Rasul dan orang beriman pada saat itu, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu akan datang? Maka Allah firmankan, ala inna nasrullah qarib, sesungguhnya, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Nah, ini jadi memang kalau kita mau jadi seorang mujahid dakwah, mental harus disiapkan seperti itu, ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai
istilahnya kalau bahasa sindiran gini, banyak orang yang siap menghadapi tentengan tapi tak siap menghadapi tantangan, betul nggak? Ya. Jadi makanya dia nggak mau dakwah sampai istilahnya ke pelosok-pelosok gitu, bahkan ke tempat-tempat yang luar biasa, banyak ujiannya, banyak tantangannya. Ya maunya enak-enak doang gitu. Coba sekali-kali datang ke pedalaman, datang ke tempat-tempat nasranisasi misalkan. Itu luar biasa beratnya menghadapi ujian ini. Tapi kalau mereka cuman di kota saja gitu ya, nggak mau, ada permintaan sekan dari pedalaman, tolak. Nah itu mah kalau itu mungkin hanya ingin tentengan, tak mau tantangan. Tak siap menghadapi tantangan. Padahal seorang dai itu harus siap menghadapi semua kondisi ya. Nah maka Rasulullah bersabda begini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, badal Islam goriban, Islam datang dulu dalam keadaan asing. Tadi karena 600 tahun ditinggalkan, maka begitu disampaikan agama Ibrahim dianggap agama baru. Karena mereka sudah terbiasa dengan rekayasa tadi, dengan kesyirikan. Nah, ini akan terulang kembali di saat yang akan datang. Wa sayaudu kama bada goriban. Akan datang nanti, akan kembali lagi masa keasingannya. Maka kalau kita sekarang menyampaikan contoh, dulu tahun 86 pertama kali saya merapatkan shop di dalam sholat, geger Pak di kampung tuh, dianggap agama baru karena sholatnya saling ijab tuh, masya Allah. Ini karena asingnya kepada syariat Islam. Nah, patu balil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa mereka? Kata Nabi, alladzina yuhyuna ma'amatana suming sunati. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku dikala manusia mematikan itu. Alladzina yuhyuna ma'absadan suming sunati. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku dikala manusia merusak sunnah-sunnah itu. Wallahu alam bisawab. Demikian kita skor dulu ya untuk azan Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati as-salatu wa ba'su maqama mahmudan. Baik para ikhwan, ada waktu kurang lebih sekitar 9 menit. Mungkin ada yang bertanyakan, kami silakan. Ya. Jadi yang dibikin untuk itu bisa lihat lagi nggak Ustaz yang Dewan Suro setelah Umar meninggal itu? Ya. Berapa orang kan itu, ada berapa orang? Nabi meninggal? Enggak, Dewan Suronya kan ada daftarnya tadi Ustaz. Bisa ke slide itu nggak Ustaz? Yang ini? Bukan Dewan Suro yang setelah Umar meninggal, yang untuk milih khalifah sebelumnya. Mana ya? Sebelum lagi. Yang Abdul Thalib Ali. Oh, yang Abu Thalib. Ya, sebelum. Bukan. Sebelumnya lagi. Yang Ali yang sebelumnya lagi. Oh, ya, bukan setelahnya. Ini. Terus. Bukan. Setelahnya. Nah ini. Ya. Ini kan ada 5 Ustaz ya. Ya. Sebenarnya kan ini ada 10 ya yang di Asyura Mubasyarah itu kan. Ya, ini yang disetujui oleh Umar jadi Ahlus Syura. Artinya yang masih hidup dari yang dijanjikan Nabi masuk surga kan. Jadi waktu itu kan setelah Umar ditusuk oleh Abu Hurairah itu. Nah, kemudian Umar dalam kondisi sedang itu kondisi parah, kalau beliau menentukan kalau aku wafat, ya, kalau aku wafat, maka adalah 6 orang ini disebut namanya 6 orang itu, yaitu Utsman, Zubair, Abdurrahman Auf, Sa'id bin Waqqas, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi itu 5. Untuk membicarakan tentang siapa yang akan menggantikan. Tapi itu 5 Ustaz. Ya, itu 5, karena ini yang maksud ini kaitannya yang baiat. Kan Ali kan sudah di sini. Ini Ali sudah ada. Ali sudah ada nih, nomor 2 itu Ali. Adapun yang nyusul kemudian yang berikutnya adalah orang ini gitu. Terus orang ini sampai kurang 40 gitu. Bukan, saya pernah dengar Umar menunjuk Dewan Umar, ya, Umar setelah ditusuk itu kan dia menunjuk 6 orang kan. 6 orang atau 5 orang gitu. Karena itu
6 orang. Karena Nabi pernah mengabarkan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Ya. Utsman masuk surga. Itu Itu maksudnya 10 orang yang masuk surga. Iya, So, 10 orang masuk surga. Nah itu ada berapa itu Ustaz? Ada 5 ya, kan? ini termasuk semua. Ini masuk. Tapi ada yang nggak ada. Akan ada Ali, kan saya kalau dalam data ini kan ini menyangkut seseorang yang sudah baiat. Kan misalkan tanggungan betul kan? Iya, maksud saya kan yang udah meninggal kan Abu Bakar. Ya, Bakar sudah. Abu Bakar kan arti berkurang, jadi tinggal 8 kan. 8 ini dikurangi 6 kan artinya ada 2 orang yang nggak ada. Iya, betul. Nah 2 orang itu siapa? Jadi kalau ini saya maksudkan, ini yang ditunjuk menjadi orang-orang jadi al-surah yang mereka akan bicarakan tentang penghalifahan, gitu, ya. Jadi memang tidak semua di sini. Nah, saya tidak sedang menceritakan tentang 10 orang al-surah, tidak. Ini sedang menceritakan orang-orang yang pertama kali baiat, gitu. Ada kan mereka semua bukan tetap tidak kan berikan kan? Belakangan sebenarnya mereka ini baru Umar mereka baiat sudah dapat terbuka gitu. Enggak, saya pernah dengar gini, soalnya Abu Jarrah, Abu Dilaim bin Jarrah, Ya. itu kan sama Umar pernah ditunjuk kalau misalnya dia masih hidup, saya tunjuk dia jadi khalifah gitu. Nah, Abu Ubaidah bin Ibnu Jarrah ini termasuk yang asyara mubasyarah gitu. Tapi nggak dimasukin karena dia udah meninggal gitu. Nah, ini semua Utsman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Tolha ini termasuk yang 10 orang itu gitu. Iya. Tapi masih ada satu lagi. Ada. Yang nggak ada di list ini gitu. Iya. Itu Ya, saya. jadi nanti itu khusus saya bicarakan tentang masalah 10 orang itu. Jadi sekarang kita sedang membicarakan tentang orang-orang yang baiat pertama. Ya, karena Umar sendiri kan baiat belakangan. Nah, maka saya katakan tadi saya mampir kira orang 5 orang ini yang kemudian di masa Khalifah Umar ditunjuk karena Umar tahu ceritanya bahwa ini orang-orang yang awal, gitu Pak. Jadi kita tidak sedang menceritakan tentang kehidupan Umar, kan ini kan masih jauh ya, masa Abu Bakar aja belum. Gitu. Ini masih bercerita tentang di zaman Nabi, baru dakwah Jahriyah. Ini masuk Yang tadi, yang sebelumnya Ustaz, sebelumnya yang masuk Islam yang pertama, sebelumnya slide sebelumnya. Ya. Nah ini Ini sebelumnya lagi. juga orang yang pertama masuk Islam. Sebelumnya lagi. Ya. Sebelumnya lagi. Nah ini yang sampai sekitar 47 orang itu nanti termasuk Khalifah Umar. Enggak, sebelumnya lagi Ustaz. Berapa? Sebelumnya lagi, slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah, bukan sebelumnya lagi. Ini. Nah, ini anaknya Nabi gimana Ustaz? Anak Zaid bin Husain. Jadi Harisa itu anak angkat. Bukan anak. Zainab, Mukas. Oh, belum ada. Kok belum ada? Tuh. Artinya mereka masih kecil-kecil. Ya, ini yang kemudian, ini yang pertama kali baiat. Begitu. Yang pertama kali baiat, awal baiat kepada kan tadi Nabi nikah sama Khadijah usia 25 tahun, ya kan? Nah, kemudian beliau juga punya anak dari situ, Fatimah. Karena hampir semua anak Nabi itu meninggal, kecuali Fatimah yang masih hidup. Enggak, siapa? Ummu Kalsum sama Ruqayyah kan kawin sama Utsman. Sama Utsman, ya. Iya, Zainab juga masih sampai menikah. Ya. Ya. Artinya sampai dewasa gitu. Saya yakin Zainab itu lebih tua dari Ya, Ummu Kulsum, Ruqayyah itu sempat nikah sama Utsman, tapi dia meninggalkan keturunan. Ali juga Zainab juga kan? Zainab juga sama. Ya artinya Zainab sama Ali tuan mana tuh? Zainab sama Ali, tuan mana? Iya. Enggak, maksudnya kenapa Ali masuk Zainab enggak gitu? Ini orang baik. Oh, gitu. Bukan, kan keluarganya. Iya. Ini semua keluarganya kan? Iya. Baik. Maksud Bapak tuh, kenapa nama putra-putra Nabi tidak dituliskan gitu ya? Putri lah, kan putranya masih meninggalnya waktu kecil kan? Iya. Jadi ini yang saya tuliskan adalah orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Jadi kalau keluarga Rasul itu sudah ikut di dalamnya. Hanya memang tidak disebutkan di sini. Ini menampilkan orang-orang yang memang di keluarga Rasulullah SAW atau di luar keluarga Nabi. Begitu Pak. Jadi jumlah yang 47 orang itu kan itu berkembang sampai di Mekah itu yang baiat lebih dari 100 orang. Sampai akhirnya kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Yathrib. Begitu, ya. Jadi kalau misalkan putra-putra Nabi tidak disebutkan di sini karena memang tadi ini lebih fokus kepada pengembangan dakwah jahriyah. Maka orang-orang di luar lingkungan di luar keluarga Nabi itulah yang kemudian saya sebutkan di sini. Hanya
menampilkan Khadijah sebagai, kalau ini memang yang pertama kali ya, sebelum adanya Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah semua, inilah yang pertama kali baiat 5 orang ini. Begitu. Ya, mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Nah, dari kaum, apakah itu masuk ke Al-Baqarah 170 itu Pak? Siapa? Yang dia masih ikut nenek moyang, kebiasaan nenek moyang itu, yang Pak Ustadz diusir dari kaum tadi cerita. Yang dimaksud siapa? Enggak, maksudnya orang itu yang ngusir Pak Ustadz, apa itu masuk ke Al-Baqarah 170 gitu? Oh betul. Ya, Al-Baqarah 170 itu tadi, itu kan kepada siapapun yang mereka mengagungkan nenek moyangnya. Itu. Jadi bersifat umum kepada, baik itu, dan itu yang tadi kan wa anzir ashiratal aqrabin itu pun kepada keluarga terdekat Nabi. Maka Nabi menceritakan kabar Bani Abdul Muthalib, kemudian Bani Fir dan sebagainya, masih keluarga besar Nabi. Nah, baru setelah itu Nabi kemudian bergerak, mereka pun semua orang-orang yang sudah baiat tadi itu pun bergerak kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi memang di awal-awal Islam itu yang paling banyak berbaiat kepada Nabi adalah orang-orang dari keluarga besar Nabi, dari Bani Hashim, ya. Tapi kemudian baru bergerak kepada Bani Adi, seperti dari Umar bin Khattab Bani Adi kan, Abu Bakar kan Bani Tamim dan seterusnya. Begitu Pak. Ya. Jadi memang perkembangan selanjutnya luar biasa. Makanya mudah-mudahan para ikhwan tetap ikut kajian ini sehingga tidak hilang, tidak sambungannya gitu ya. Insya Allah nanti kita akan nyambung terus. Makanya saya kenapa menggunakan Khulasatul Nurul Yakin, ini memudahkan kita untuk lihat urutannya. Nah, karena kalau misalkan tanpa sumber begini nanti acak-acakan. Ya, akhirnya comot sana comot sini, itu yang saya tidak mau. Yang saya inginkan urut terus. Ya, walaupun mungkin pengembangannya tetap memerlukan kitab-kitab yang lain. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang pas dan semoga tidak puas. Ya, saya berharap tidak puas supaya mau ngaji lagi. Ya. Demikian walaupun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.